Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Kenalkan mempresentasikan gagasan kami, yaitu berupa produk bergamot perfume balm. Kami dari kelompok 2 yang dan gotakan Arwin Torandan, Muhammad Yusya, Najma Nur Alifa, Risma Diani, dan Yoris Mardianus Harefa. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana nanti kami akan membuat dan mengusungkan produk kami ini sebagai tugas daripada mata kuliah teknik produk. Next. Adapun yang akan kami bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan riset, urgensi produk, hasil survei kebutuhan konsumen, jenis dan bentuk produk, metode pengolahan, dan yang terakhir adalah metode uji. Adapun hal yang melatar belakangi kenapa kami memilih gagasan ini untuk mengembangkan parfum di era sekarang ini. Parfum termasuk dalam kategori specialty product dalam industri kimia, yaitu produk dengan volume produksi yang relatif kecil, namun memiliki nilai tambah yang tinggi. Daya saing utama dari produk ini terletak pada kualitas, bukan pada komposisi kimia semata atau efisiensi proses produksinya. Harga jual parfum umumnya sangat tinggi, mencerminkan nilai eksklusivitas dan keunggulan formulanya. Persaingan di pasar parfum pun lebih menekankan pada inovasi aroma dan peningkatan mutu dibandingkan efisiensi biaya, sehingga hanya produsen dengan seleksi ketat yang mampu bertahan. Dalam konteks ini, parfum menjadi salah satu contoh nyata bagaimana industri specialty product mengandalkan kreativitas dan keunikan sebagai sumber daya saing. Pembuatan balm perfume berbasis bahan alami telah menjadi perhatian utama dalam industri kosmetik dan kesehatan. Dalam beberapa tahun terakhir, meningkatnya kesadaran konsumen terhadap kesehatan dan lingkungan mendorong permintaan akan produk yang lebih alami dan ramah lingkungan. Balm parfum yang terbuat dari bahan-bahan alami tidak hanya menawarkan aroma yang menyenangkan, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan yang lebih baik dibandingkan dengan produk yang mengandung bahan kimia sintetis. Balm parfum merupakan alternatif praktis untuk perjalanan karena tidak mudah tumpah dan aman dibawa, bahkan di kabin pesawat. Formulanya yang berbasis lilin atau minyak menghasilkan aroma tahan lama dan cocok untuk kulit sensitif karena bebas alkohol. Selain itu, aplikasinya yang terkontrol memudahkan pengguna mengatur jumlah yang diaplikasikan, sehingga lebih baik daripada parfum cair konvensional pada umumnya. Adapun rumusan masalah yang akan kami angkat pada kesempatan ini yaitu yang pertama, bagaimana prosedur dan tahapan dalam pembuatan perfume balm. 2. Bagaimana kualitas dan performa dari produk perfume balm. Sehingga yang menjadi tujuan riset kami adalah yang pertama, memberikan dan menjelaskan prosedur dalam pembuatan perfume balm. 2. Menganalisis kualitas dan performa dari produk perfume balm. Selanjutnya akan dijelaskan dan diteruskan oleh saudari Najma. Kepada Najma, saya persilahkan. Selanjutnya ada urgensi produk. Dalam beberapa tahun terakhir, perfume balm mulai muncul sebagai opsi yang lebih disukai dibandingkan jenis parfum lainnya. Perfume balm hadir dalam bentuk padat yang umumnya dikemas dalam jar kecil atau stick, sehingga sangat praktis untuk dibawa kemana-mana tanpa risiko tumpah atau pecah. Hal ini menjadikannya cocok untuk pengguna dengan mobilitas tinggi atau yang senang bepergian. Selain praktikalitasnya, perfume balm juga seringkali dibuat dari bahan-bahan alami seperti beeswax, shea butter, dan essential oils. Komposisi ini bukan hanya lebih lembut di kulit, tetapi juga membuat produk ini menjadi pilihan yang lebih ramah lingkungan. Dari segi efektivitasnya sendiri, perfume balm memang memiliki wangi yang cenderung lebih subtle dan personal, namun mampu bertahan cukup lama, terutama jika diaplikasikan di area nadi. Sebaliknya, perfume spray menawarkan intensitas aroma yang kuat dan bisa langsung tercium dari jarak tertentu, tetapi cenderung lebih cepat menguap, terutama yang berbasis alkohol. Perbedaan ini menunjukkan bahwa
Balm perfume lebih cocok untuk pengguna yang menyukai aroma yang tidak terlalu menyengat, namun tahan lama dan lebih fokus pada pengalaman personal dalam memakai parfum. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Risma. Baik, untuk merancang produk parfum yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan konsumen, kami melakukan survei terhadap 61 responden. Survei ini bertujuan untuk menggali kebiasaan, preferensi, serta harapan konsumen terhadap parfum, baik dari segi bentuk, aroma, hingga kemudahan penggunaan. Adapun 60 responden itu terdiri dari 52,5% perempuan serta 47,5% laki-laki dengan rentang umur didominasi oleh 17 sampai 25 tahun sebanyak 73,8%. Next. Adapun untuk 61 responden tadi, mayoritasnya merupakan seorang mahasiswa dengan presentasi 47,5%. Next. Adapun pertanyaan kami yang pertama yaitu seberapa sering Anda menggunakan parfum? Mayoritas menjawab hampir setiap hari mereka menggunakan parfum dan parfum yang digunakan jenisnya itu eau de parfum. Next. Setelah itu kami juga menanyakan aroma apa yang mereka sukai atau yang menjadi favorit mereka dalam menggunakan parfum itu jawaban didominasi oleh aroma fresh atau segar sebanyak 72,1% atau sebanyak 44 orang memilih aroma fresh atau segar. Next. Kemudian kami tanyakan juga apa yang paling penting bagi Anda dalam memilih parfum. Sebanyak 45 responden atau sekitar 73,8% menjawab hal yang paling penting adalah ketahanan aroma. Selain ketahanan aroma, eh, jenis aromanya juga merupakan faktor penting di mana hampir 40 responden memilih aroma sebagai hal penting. Next. Pertanyaan selanjutnya yang kami cantumkan di survei yaitu apakah Anda pernah menggunakan balm parfum sebelumnya? Mayoritas menjawab tidak. Nah, dan adapun pertanyaan lanjutan, jika belum, apakah Anda tertarik mencoba parfum yang tidak mengandung alkohol dan ramah untuk kulit sensitif? Mayoritas menjawab tertarik dan sangat tertarik pada balm parfum yang tidak mengandung alkohol dan ramah untuk kulit sensitif. Next. Di sini ada pertanyaan lanjutan lagi. Jika tertarik ataupun sudah pernah mencoba balm perfume, apa alasan Anda memilih balm parfum? Mayoritas responden sebanyak 27 orang menjawab praktis dan mudah dibawa. Adapun selain praktis dan mudah dibawa, mereka juga menjawab tidak mudah tumpah. Next. Untuk pertanyaan penutupnya, kami memberikan pertanyaan, apakah Anda tertarik mencoba balm parfum buatan lokal? Mayoritas responden sebanyak 59% dan 34,4% menjawab sangat tertarik. Dari hasil analisis data kami menemukan adanya tren dan kebutuhan yang belum sepenuhnya terjawab oleh produk parfum konvensional. Salah satu solusi yang potensial dan relevan dengan kebutuhan tersebut adalah perfume balm, di mana pada kuesioner ini mereka menginginkan parfum yang praktis dan mudah dibawa, serta sangat menyukai aroma fresh atau segar, dan juga menyukai parfum yang memiliki ketahanan lama atau wanginya itu awet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yusya.
Baik, selanjutnya mengenai jenis dan bentuk produk dari parfum balm. Yang pertama, jenis produk, di mana produk yang dikembangkan oleh tim kami adalah parfum balm berbasis tumbuhan. Sebuah inovasi dalam kategori produk pewangi tubuh yang mengusung konsep natural dan ramah lingkungan. Berbeda dengan parfum cair yang umumnya mengandung alkohol dan bahan kimia sintetis, produk ini dirancang khusus untuk memberikan alternatif yang lebih baik, lebih sehat, dan tidak menimbulkan iritasi, terutama bagi pengguna dengan kulit sensitif. Jadi menggabungkan fungsi ganda yaitu sebagai pewangi tubuh sekaligus pelembab alami. Untuk bentuk dari produk ini sendiri, produk parfum balm yang dikembangkan memiliki bentuk padat atau solid dengan tekstur lembut menyerupai salep atau balsam. Produk ini dikemas dalam wadah kecil dan praktis seperti pot logam atau plastik daur ulang berpenutup yang mudah dibawa dan digunakan kapan saja. Bentuk padat dari produk ini memungkinkan penggunaan yang lebih hemat dan terkontrol karena cukup dioleskan pada titik-titik nadi seperti pergelangan tangan, belakang telinga, dan leher. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, aroma dengan karakteristik fresh menjadi jenis yang paling diminati oleh responden. Aroma segar dinilai mampu memberikan efek menyenangkan, menenangkan, serta menciptakan kesan bersih dan ringan. Dari berbagai pilihan sumber aroma yang termasuk dalam kategori ini, bergamot dipilih sebagai bahan utama yang memiliki keunggulan tersendiri. Tidak hanya menawarkan aroma citrus yang menyegarkan, bergamot juga memiliki nuansa floral yang lembut, menjadikannya unik dan lebih kompleks dibandingkan citrus lainnya. Penggunaan bergamot essential oil dalam parfum balm tidak hanya berfungsi sebagai pewangi alami, tetapi juga memberikan manfaat tambahan. Bergamot dikenal dalam dunia aromaterapi karena kemampuannya dalam membantu meredakan stres, meningkatkan suasana hati, serta menciptakan efek relaksasi. Selain itu, bergamot memiliki sifat antibakteri dan antiinflamasi yang ringan sehingga aman digunakan untuk kulit, terutama jika menggunakan varian furanocoumarin free atau FCF yang tidak menyebabkan fotosensitivitas. Dengan demikian, pemilihan bergamot sebagai sumber aroma dalam balm parfum atau parfum balm tidak hanya memperkaya sisi sensori produk, tetapi juga menambah nilai fungsional yang mendukung kenyamanan dan keamanan pengguna. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Arwinto. Baik, kita masuk pada metode pengolahan perfume balm, di mana ada alat dan bahan yang digunakan yaitu gelas beker 250 ml, gelas ukur 10 ml, pengaduk magnet, hot plate, neraca analitik, spatula, pipet tetes, wadah tahan panas, panci dan wadah cetakan, beeswax, carrier oil, bergamot essential oil. Next. Adapun prosedur yang harus dilakukan yaitu yang pertama, timbang beeswax dan carrier oil menggunakan neraca analitik sesuai formulasi. Kedua, memasukkan beeswax dan carrier oil ke dalam wadah tahan panas. Ketiga, panaskan air dalam panci hingga mendidih. Lalu letakkan wadah tahan panas di atasnya. Keempat, aduk campuran menggunakan pengaduk magnet pada hot plate hingga beeswax meleleh sepenuhnya. Kelima, gunakan termometer untuk memastikan suhu tetap stabil dan tidak terlalu panas. Keenam, setelah beeswax sepenuhnya meleleh, matikan pemanas dan biarkan sedikit mendingin. Ketujuh, tambahkan minyak esensial bergamot sesuai formulasi menggunakan pipet tetes. Ke-8, aduk rata campuran menggunakan pengaduk magnet atau spatula. 9, tuangkan campuran ke dalam wadah cetakan dengan hati-hati. 10, diamkan hingga mengeras pada suhu ruang. 11, setelah padat, keluarkan parfum
dari cetakan dan simpan dalam wadah yang sesuai. Next. Untuk metode uji yang dilakukan yaitu ada uji preferensi atau uji hedonik, di mana pada pengujian ini dilakukan penilaian berdasarkan kepekaan indera penciuman dan diminta pendapat pribadinya tentang parfum yang telah dibuat. Kemudian uji ketahanan dilakukan dengan cara mengoleskan sampel parfum padat pada kulit, kemudian dilakukan penilaian dengan cara mencium sampel yang telah dioleskan pada kulit yang akan dipantau selama 24 jam, yang akan dilakukan setiap 6 jam sekali, dimana 6 jam pertama, kemudian 6 jam kedua, setelah itu sampai 24 jam. Kemudian uji ketajaman bau, pada pengujian ini dilakukan dengan memberikan penilaian berdasarkan indera penciuman. Setelah itu akan dinilai ketajaman bau dari sampel dan membandingkan dua sampel dengan formula yang berbeda, serta memberikan penilaian atau skor pada masing-masing sampel. Kemudian ada tes iritasi. Uji iritasi dilakukan dengan sampel parfum padat yang dioleskan pada bagian dalam pergelangan tangan dan dipantau dalam waktu 24 jam apakah terdapat gejala iritasi. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator Saudara Yoris. Kami yakin produk kami, Balm Perfume ini akan bisa bersaing di pasar dan juga bisa menjadi opsi bagi semua orang untuk memilih parfum. Demikianlah usulan gagasan dari kami, kelompok 2. Terima kasih sudah menonton video ini dan selalu support kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe guys.